Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang personal selling, sales promotion, dan marketing communication. Anggota kelompok dari kelompok 9 yaitu ada Andrian Ferdiansyah, NIM 2019-11-609. 2 ada Muhammad Saiful Anam, NIM 2019-11-611. 3 ada Muhammad Haji Wijaya, NIM 2019-11-12. Terus Bolda, NIM 2019-11-621. 5 Rizky Organa Putra, NIM 2019-11-626. Pengertian dari sales promotion. Sales promotion yang artinya promosi penjualan merupakan bentuk promosi melalui penggunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Tujuan dari sales promotion yaitu A. Meningkatkan percobaan atau trial dan pembelian kembali atau repurchase. B. Meningkatkan frekuensi dan kuantitas pembelian. C. Melawan penawaran persaingan atau countering competitive offer. D. Membangun database pelanggan. Dan terakhir, mendorong brand image dan memperkuat brand relationship. Promosi penjualan. Promosi penjualan mengacu pada setiap konsumen berbayar atau program komunikasi perdagangan terbatas durasi yang menambah nilai nyata pada produk atau merek. Dalam promosi harga, nilai berwujud dapat berupa pengurangan harga, kupon, atau pengembalian dana melalui pos. Promosi non-harga dapat berupa sampel gratis, premi beli satu dapatkan satu, atau penawaran undian dan kontes gratis. Kegunaan atau keuntungan promosi penjualan. Di seluruh dunia ada beberapa penjelasan atas meningkatnya popularitas penjualan promosi sebagai alat komunikasi pemasaran. Selain memberikan wujud nyata insentif kepada pembeli, promosi penjualan juga mengurangi resiko yang mungkin diasosiasikan pembeli dengan pembelian produk dari sudut pandang pasar. Promosi penjualan memberikan akuntabilitas, itu manajer yang bertanggung jawab atas promosi dapat segera melacak hasil promosi. Perbedaan antara pengambilan sampel dan kupon. Contoh, sampling adalah teknik promosi penjualan yang menyediakan pelanggan potensial dengan kesempatan untuk mencoba produk atau layanan tanpa biaya. Kupon adalah sertifikat tercetak yang memberikan hak kepada pembawa untuk mendapatkan pengurangan harga atau lainnya pertimbangan khusus untuk membeli produk atau jasa tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana promosi penjualan. 1. Di negara-negara tingkat pembangunan ekonomi terendah, pendapatan rendah membatasi berbagai alat promosi yang tersedia. 2. Kematangan pasar bisa berbeda dari satu negara ke negara lain. Pengambilan sampel konsumen dan kupon sesuai di pasar yang sedang berkembang, tetapi pasar yang matang mungkin memperlukannya perdagangan atau promosi loyalitas. 3. Persepsi lokal tentang alat atau program promosi tentu dapat bervariasi. 4. Peraturan lokal mungkin mengesampingkan penggunaan promosi tentu di negara. Struktur perdagangan dan industri retail dapat mempengaruhi penggunaan promosi. Perbedaan antara pengambilan sampel dan kupon.
Kupon silang. 1. Kupon silang didistribusikan dengan satu produk tetapi dapat ditukarkan dengan produk yang berbeda. Misalnya kupon pasta gigi mungkin dibagikan dengan sikat gigi. Seperti disebutkan sebelumnya, banyak perusahaan menjadi lebih strategis dalam melanjutkan pengambilan sampel mereka program dalam hal kupon. Pengajar harus menggabungkan kupon yang ditukarkan bersama-sama dan mengirimkannya ke titik pemrosesan. Seringkali kupon tidak divalidasi pada saat pembelian. Penebusan palsu biaya pemasar ratusan juta dolar setiap tahun. Langkah-langkah yang terlibat dalam model penjualan strategi atau konsultasi. 1. Perwakilan penjualan harus mengembangkan filosofi penjualan pribadi. 2. Mengembangkan strategi hubungan yang merupakan rencana permainan untuk membangun dan memelihara hubungan berkualitas tinggi dengan prospek dan pelanggan. 3. Pengembangan strategi produk. Ini menghasilkan rencana yang dapat membantu perwakilan penjualan dalam memilih dan memposisikan produk yang akan memuaskan kebutuhan pelanggan. Tahapan dari rencana presentasi penjualan. Rencana presentasi yang menjadi inti dari strategi presentasi dibagi menjadi 6 tahapan: pendekatan, presentasi, demonstrasi, negosiasi, penutupan, dan pelayanan penjualan. Tingkat kepentingan relatif dari setiap tahap dapat bervariasi dari negara atau wilayah. Dalam rencana presentasi, 6 langkah. Langkah pertama, pendekatan adalah perwakilan penjualan awal dengan pelanggan atau calon pelanggan. Elemen paling penting dari langkah ini adalah untuk memahami sepenuhnya proses pengambilan keputusan dan peran setiap peserta, seperti pengambil keputusan, pemberi pengaruh, sekutu, atau pemblokir. Pada tahap presentasi, kebutuhan prospek dinilai dan dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan produk pemasaran langsung. Asosiasi pemasaran langsung mendefinisikan pemasaran langsung sebagai komunikasi apapun dengan konsumen atau penerima bisnis yang dirancang untuk menghasilkan respon dalam bentuk pemesan, permintaan informasi lebih lanjut, dan atau kunjungan ke toko atau tempat usaha lainnya. Perusahaan menggunakan surat langsung, pemasaran jarak jauh, televisi, cetak, dan media lain untuk menghasilkan tanggapan dan membangun bisnis. Data yang diisi dengan riwayat pembelian dan informasi lain tentang pelanggan. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.